Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan ayat 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menimpanya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adikku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hidup ini menjadi berkat ketika kita sungguh-sungguh menghayati iman kita dengan lebih baik. Kita perlu belajar dari kisah Injil pada hari ini. Ketika Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengakhiri hidup sebagai orang beriman, laksanakanlah itu dengan baik. Kita sebagai orang Katolik, dengan baptisan yang kita terima, kita wujudkan sejatinya dalam hidup kita. Baptisan menjadi tanda bagi kita untuk terus membaharui diri bersama Allah. Raja yang dilukiskan dalam Injil pada hari ini
yang mempercayakan kepada hambanya, Nina, untuk mengatakan kepada kita bahwa Allah juga mau memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjalankan misi kita di dunia ini. Hamba yang pertama dan kedua sungguh-sungguh menjalankan kepercayaan rajanya dengan sangat baik, dan untuk itu dipuji oleh raja. Sementara yang ketiga tidak mengembangkan Nina yang telah dipercayakan Tuhan raja tersebut. Kita perlu belajar dari hamba yang pertama dan kedua bahwa Allah telah mempercayakan begitu banyak karunia dan talenta kepada kita. Untuk itu, mari kita kembangkan dan berbuah untuk diri kita sendiri dan untuk sesama. Sementara hamba yang ketiga adalah lukisan orang-orang yang cenderung berpikir negatif tentang orang lain atau berprasangka buruk tentang sesama. Untuk itu, ia tidak mampu mengembangkan talenta dan karunia-karunia yang diberikan Allah kepadanya. Untuk itu, mari kita menghayati hidup kita sebagai orang yang telah dilapis dengan menghayati iman kita dan mengembangkan iman itu kepada sesama kita. Misi kita saat ini adalah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dengan baptisan itu, Allah telah mempercayakan kita untuk menjalankan misi pewartaan tentang kerajaan Allah. Sejauh mana kita telah menjalankan kepercayaan itu dalam hidup kita? Seperti apakah hidup kita? Apakah seperti hamba yang pertama dan kedua yang menjalankan kepercayaan raja? Atau hamba yang ketiga yang tidak menjalankan kepercayaan rajanya dan malah membuat dirinya masuk dalam berbagai macam persoalan? Mari kita merefleksi diri kita, sejauh mana kita sebagai orang Katolik sungguh-sungguh menghayati iman kita, berpikir positif tentang orang lain, mampu menebarkan kasih, dan juga setia dan tanggung jawab. Semoga Tuhan memberkati niat dan baik kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.